guys, ketemu lagi sama aku Rizka. Jadi kali ini aku mau unboxing surat yang aku dapetin dari teman-teman seminar aku. Jadi aku itu di Jerman ikut program FSJ. Terus, FSJ itu kita ada seminar. Nah, selama seminar itu kayak kita ketemu sama teman-teman dari berbagai belahan dunia gitu ya, dari negara-negara di dunia ini. Terus kayak kita kenalan, terus kayak beraktivitas bareng, pokoknya banyak banget kegiatannya. Dan pasti kita bikin nulis surat-surat gitu kalau seminar. Nah, ini dari beberapa kali seminar sih sebenarnya. Terus, jadi ini pas seminar keberapa ya? Kelima apa keempat kalau nggak salah. Jadi aku ikut 7 kali seminar. Dan jadi ceritanya kita itu menggambar. Jadi kita duduk. Banyak orang kan duduk tuh berhadap-hadapan. Terus nanti tuh kita punya satu map yang kita pegang sendiri. Jadi nanti yang depan kita itu akan rolling gitu, mereka menggambar diri kita gitu, yang seperti yang mereka lihat kayak gimana, dan jadinya kayak gini guys. Kocak. Terus ini kita lihat isinya ya. Ini ada isinya, ada beberapa. Ini dari seminar yang terakhir gitu, jadi cuma beberapa orang aja karena udah sedikitan. Terus di seminar terakhir juga kayak kita tuh tukar kado gitu guys, sama boleh memberikan sesuatu. Sebenarnya masih ada kadonya satu lagi, ada dari, jadi waktu itu kita Ausflug ke Strasbourg, ke Prancis, waktu pas Natalan bulan Desember gitu seminarnya. Terus kayak kita tuh di sana di Strasbourg harus membeli satu barang dan kita kasihkan untuk kayak kado Natal gitu ceritanya. Jadi nanti tukar kado gitu. Terus ini dia, kita buka yang mana dulu ya. Jadi ini aku dapat di surat aku, ada yang ngasih ini juga, coklat permen sama coklat kumbang. Lucu. Terus ini ada suratnya. Kita buka dari yang kecil dulu kali ya suratnya. Ini suratnya. Tada. Yang merah ini kita baca. Rizka, du hast viele gefühlt über ruhig. Bei dir bleib weiter so. Du hast eine sehr schöne Seele. Du kochst auch lecker. Karena orang Indonesia ini kita suka kebagian masak guys gitu. Jadi dan orang-orang ini pada suka kalau misalnya kita yang masak gitu. Oke. Terus yang ini, yang orange. Liebe Rizka, du hast eine große Klarheit und Ruhe und dein Lächeln ist ein schönes Geschenk an die Welt. Katanya kayak senyum kamu itu hadiah terindah di dunia ini. Baca si perbola ya guys. Keep going on katanya gitu. Danke siapapun yang nulis ini. Terus selanjutnya ini ada surat lagi yang panjang. Wow, siapa yang menulis ini guys? Online ini. Ini mah aku sendiri yang nulis suratnya. Jadi waktu itu tuh kayak selama FSJ ini apa sih, pengalaman apa sih yang aku dapetin gitu ya. Nah, jadi boleh deh aku bacain. Katanya, pertanyaannya itu waktu itu suruh tulis tentang was habe ich erkannt. So, ich habe mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Jadi, aku bekerja sama orang-orang yang behindert, yang berkebutuhan khusus di Jerman ini untuk program FSJ. Dari von Kindern bis Jugendliche, von Januar bis August habe ich in der Berufsschule gearbeitet. Jadi, aku tuh di sini program FSJ-nya itu di satu yayasan, di sekolahan. Jadi ada dari TK, SD, SMK-nya, dan ada asramanya gitu untuk anak-anak yang sekolah di sini yang behindert, yang berkebutuhan khusus. Terus makanya aku tulis von Kindern bis Jugendliche karena kebetulan aku pengalaman dari SMK-nya di sekolah di SMK-nya aku udah pernah, di SD-nya juga pernah, di TK-nya pernah, dan di asramanya juga pernah gitu. Von Januar bis August habe ich in der Berufsschule gearbeitet. Jadi waktu 2024 aku masuk sini awal Januari sampai Agustus 8 bulan aku tuh di Berufsschule di SMK-nya. Terus dort habe ich viel gelernt. Di sana aku banyak belajar
Und ab September habe ich in der Grundschule in erste Klasse gearbeitet. Jadi aku pas mulai September itu tahun lalu, aku kerjanya di SD gitu, di kelas 1. Das ist nicht so einfach, aber ich habe mehr etwas Neues gelernt und viel Erfahrung, weil es dort so viele Aktivitäten mit den Kindern gibt. Ya, jadi waktu itu tuh, itu yang gak mudah ya, karena sama anak-anak yang berkebutuhan khusus yang masih kecil-kecil, kelas 1 gitu, dan sangat aktif mereka, banyak kegiatannya, banyak juga kayak belajar gitu, kayak dari ngedampingin mereka berkuda, terus kayak kita juga masak-masak gitu, terus bikin salad buah-buahan, terus kayak belajar musik, main musik, terus kayak bewegen aktivitas kayak di Turnhalle, kayak bukan parkour, apa namanya kalau anak zaman sekarang tuh yang biar aktif itu, kayak olahraga gitulah pokoknya. Terus berkuda juga mereka, berenang juga, aku juga pernah ikut berenang gitu. Walaupun mereka berkebutuhan khusus, tapi mereka jago-jago pada bisa berenang guys ternyata. Walaupun masih kecil ya ternyata. Beispiel, contohnya ada basteln, ya jadi basteln itu kayak bikin kerajinan sesuatu gitu. Kayak dari malam ya. Maksudnya mainan kayak play-doh gitu. Kayak gitu. Terus reiten, berkuda, schwimmen tadi yang aku ceritakan, musik spielen juga tadi ya, belajar main musik. Terus Buchstaben lernen, ya mereka juga belajar ini. Jadi di Jerman ini baru mulai belajar kayak pengenalan abjad, terus angka gitu-gitu tuh pas di SD di kelas 1 gitu, bukan di TK. Jadi dari TK itu cuma main-main aja sebenarnya. Terus Geschichte vorlesen, ya ngebacain cerita-cerita gitu. Setiap pagi ada Morgenkreis namanya, jadi kayak kita bikin satu lingkaran, terus kayak kita nyanyi, kita sapa, gimana kabarnya hari ini tuh hari apa, cuacanya gimana, kayak gitu. Terus juga ada sedikit berceritanya gitu. Membacakan, kalau misalnya pause, kalau istirahat, mereka itu didengarkan satu cerita gitu. Terus nanti mereka tidur siang. Terus ini ada keksebakken ya. Jadi masak-masaknya tuh kita selain bikin salad buah, kita juga pernah bikin kekse, bikin biskuit. Terus ya tadi salad makan, di sini aku tulis ich hab noch nie gedacht, dass ich irgendwohin in diesem Jahr nach Ausland reisen konnte. Jadi ini aku nulisnya tahun lalu kayaknya. Jadi tahun itu tuh ya aku belum pernah, maksudnya nggak pernah terfikirkan sebelumnya gitu kalau aku di tahun itu tuh bisa pergi ke luar negeri gitu, maksudnya ke luar Jerman gitu. Aku waktu itu banyak reisen juga ke Swiss, ke Austria, ke Prancis, ke Belanda gitu. Terus das war wunderschön, itu sangat bagus gitu. Selanjutnya apa ya? Ini surat yang pertama kali seminar aku tulis. Jadi waktu itu kita harus menulis apa yang bakal kita lakukan setelah FE-shot. Kalau nggak salah gitu sih. Dan ini tuh harapan kita gitu. Entah apalah. Dan ini tuh dikasihkan lagi sama aku tuh waktu pas di akhir seminar. Tapi kayaknya ini nggak harus aku bacain ya guys. Karena ini kayak secret. Secret. Gitu, dan ini masih terkunci ya guys, gak boleh ada yang tahu, sorry, jadi ini secret. Terus ini dari teman-temanku, yang ini lucu sih, karena waktu itu apa ya, nah eventnya apa ya, seminarnya waktu itu ceritanya, temanya, jadi dapat surat cinta, bukan sih, ini ada satu surat yang aku dapetin. Jadi waktu itu kayak main kayak tentang pengagum rahasia gitu loh ceritanya. Nah tapi itu kayak kita dikocok, nanti siapa yang dapat, misalnya nih aku sama si A, aku dapat nama si A, dan aku tuh harus ngasih sesuatu gitu sama si A, mau surat, mau coklat, mau apapun itu, pokoknya kayak jadi pengagum rahasia gitu. Dan si orang si A itu harus nebak siapa sih yang ngasih surat itu atau yang ngasih hadiah itu gitu.
Nah, ini aku waktu itu di meja makan, aku dapat surat ini. Tulisannya Liebe meines Lebens Frau meiner Träume. Jadi ini tuh katanya pokoknya kayak Frau meiner Träume, kayak cewek impian aku katanya gitu. Terus isi suratnya kayak gini guys. Rizka, ich liebe dich mehr als das Leben selbst. Katanya, aku cinta kamu lebih dari hidup aku sendiri. Du bist großartig, kamu luar biasa. Du leuchtest, kamu bersinar. Meine Liebe, katanya. Terus karena tulisannya bagus kayak gini, nah itu kan ada cewek cowok. Aku pikir tuh ini tuh cewek gitu yang nulis ini, karena tulisan cewek ya. Terus dan tulisannya itu tulisan sambung. Aku pikir kayak yang orang Jerman, teman aku yang orang Jerman, karena mereka itu nulisnya tuh tulisannya pakai huruf sambung gitu. Terus kan aku nebak tuh, kan kalau pas mau nebak itu kayak kita harus bikin sesuatu, harus bikin kayak apa ya, kayak nembak gitu ceritanya ya, kayak ngelamar kayak gitu-gitu lah pokoknya, entah mau pakai nyanyian, pakai bunga, entah apa gitu. Pas nebak ternyata salah, bukan dia. Jadi aku tuh waktu itu pas abis selesai seminar, aku nggak tahu siapa yang nulis ini, jadi masih belum ketebak. Terus ada temanku yang ngasih tahu, katanya ini tuh dari salah satu cowok orang Jerman gitu. Dan dia ini waktu berangkat seminarnya bareng sama aku, pulangnya pun bareng sama aku, tapi dia masih bocah guys. Dan ternyata dia tuh nyuruh ke temennya, benar gitu, temennya juga yang orang Jerman, cewek. Makanya aku pikir ini cewek yang nulis. Nah ternyata dia yang nyuruh ke temennya yang cewek gitu. Dah pasti teman-teman seminar aku tahu siapa yang nulis ini. Ini Prince-nya Uberlingen. Terus ini ada yang lain lagi. Ini kita buka dari mana ya? Dari sini deh, yang kecil dulu. Kita buka. Jadi ini nggak ditulis nama gitu, cuma nulis aja Liebe Rizka katanya. Sini tulisannya, nggak tahu ya. Liebe Rizka, ich wünsche dir Gesundheit, bis Geld verdienen habt und hast alles was du möchtest oder will. Pokoknya semoga kayak kamu tuh sehat selalu, terus mendapatkan uang, Geld verdienen, und hast alles, dan punya semua yang kamu inginkan, katanya gitu. Ich finde du bist immer Hilfe anderes und sehr freundlich. Kamu, menurut dia itu yang nulis ini, kalau aku tuh selalu menolong yang lain dan sangat ramah. Ich hoffe du bist immer was positive energy vibes gitu, ngerti lah ya. Terus Rizka du bist die beste. Gak tau siapa yang nulis nih. Dankeschön. Selanjutnya ini kebalik ya, enggak. Hai Rizka, kamu baik dan sabar. Sorry ya kalau gue suka ngeselin. Kayaknya aku tahu siapa yang nulis ini. Ini orang Indonesia kayaknya, temen aku. Iyalah, bukan kayaknya lagi ya, pakai bahasa Indonesia nulis suratnya. Oke. Dan ini sangat singkat guys. To be so lieb katanya gitu. Terus selanjutnya ini. Halo Kak Rizka. Ini udah ketebak, yang nulisnya orang Indo. Ich freue mich schon, dass wir uns zusammen in diesem Seminar teilnehmen können. Viel Glück in deinem Zukunft und freue mich im nächsten Seminar wieder zusammen miteinander zu sein. Jadi ini pas seminar keberapa, bukan seminar terakhir. Jadi di sini dia berharap kalau kita masih seminar bareng gitu. Sepertinya kita seminar bareng juga setelah itu. Selanjutnya, ini ada satu lagi. Liebe Rizka, meine Nachbarin zum Essen auf dem Tisch. Du hast mir ganz positive Energie gegeben. Aku lupa waktu itu siapa ya sebelah aku yang selalu makan sebelah aku waktu pas seminar ini, aku lupa. Vielen Dank, ich will dir auch vermissen mit herzlichen Grüßen. Kayaknya kalau nggak salah temanku yang orang Nepal. Kayaknya, aku lupa. Iya deh kayaknya. Siapa ya? Aku lupa namanya, sorry. Dankeschön. Sabine. Iya, Sabine waktu itu. Dia
waktu itu dia seminar terakhir pas nulis surat ini. Jadi Dankeschön Sabine. Terus ini Rizka, Dankeschön, dass du hier bist und ich hoffe, dass du immer gesund und glücklich sein. Semoga kamu selalu sehat dan senang, happy, danke. Terus ini singkat juga, du bist wunderschön, katanya Dankeschön. Kalau nggak salah surat ini juga banyak temanku yang dapat kayak gini tulisannya, dan akhirnya aku tahu siapa yang nulis ini. Terus ini juga singkat, very kind girl, katanya. Terus ini apa ya ini? Kocak ini. Rizka, lebaran masak apa? Jadi ini tuh seminar pas kayaknya seminggu sebelum lebaran, guys. Lebaran apa ya? Lebaran Idul Fitri apa Idul Adha, aku lupa. Tahun lalu. Gitu. Jadi ini orang Indo. Pasti dia nanya, lebaran masak apa? Selanjutnya ini ada, Masya Allah, ini suratnya. Nih katanya, stay halal and don't forget your prayers. Fajar, duhur, asar, maghrib, isya, katanya gitu pakai bahasa Inggris. Dan aku tahu siapa yang nulis ini. Kenapa dia nulis ini? Jadi waktu di seminar itu ceritanya dia tuh membeli gummy bear. Tapi itu tuh kayak kita kan Ausflug, kita wandern, kita pergi mau hiking gitu acaranya. Nah, sebelum hiking itu kita turun di bus halte, dan di seberangnya itu ada toko madu gitu. Dan itu tuh kayak kita bisa ngambil di toko itu tuh sendiri dan bayar sendiri juga, gak ada pelayannya. Dan di situ tuh banyak produk-produk madu, termasuk si gummy bear itu dari madu. Nah, tapi pas berangkat seminar itu, sebelumnya aku juga turun di halte itu sama temanku, aku ke situ dan aku beli itu. Dan ternyata itu ada gelatinnya gitu, dan gelatinnya itu bukan apa tulisannya itu ya, gelatin babi lah gitu. Jadi aku tahu kalau itu tuh ternyata nggak halal gitu. Sebelumnya aku udah sempet makan, tapi pas aku baca ternyata gelatin babi, aku kasihin ke yang lain. Nah, ternyata pas di acara seminarnya juga itu kita pergi wandern, pergi hiking. Sama, kita turunnya di halte itu juga, di halte yang waktu aku pas mau pergi seminar juga gitu. Nah, terus dia ini muslim, orang Jerman. Salah satu temanku di seminar itu yang muslim, yang orang Jerman, cowok. Terus habis gitu dia beli juga ke situ, dan aku lihat dia beli itu dan dia makan itu. Terus aku bilang, itu ada gelatin babinya, kataku itu nggak halal. Terus akhirnya iya, kata dia gitu. Terus akhirnya dia kasihin juga ke yang lain. Dan pas nulis surat itu, jadi dia nulis ini, dan dia juga bilang pas di seminarnya pas makan gitu, kayak bilang tentang halal-halal gitulah pokoknya. Gitu deh. Kosong. Udah habis. So, vielen Dank untuk teman-teman seminarku. Semoga kalian, jadi kan seminarnya itu udah selesai dan program FSH-nya juga udah selesai. Semuanya ada yang udah mulai Ausbildung, ada yang pulang ke negaranya, tapi kebanyakan yang melanjutkan Ausbildung, ada juga yang melanjutkan ke kuliah dan lain-lain gitu. Dan aku mau mengucapkan selamat untuk kalian semua teman-teman seminar aku. Semoga kalian juga sukses dan sehat selalu dan happy selalu. Ciao.